Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah azza wa jalla fi muhkamatit tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita nikmat sehat, sehingga dengan sehat itu kita bisa beraktivitas. Dan yang lebih utama, dengan sehat itu kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat maghrib berjamaah diteruskan dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan akidah kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang kelak akan dibalas oleh Allah di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada malam ini adalah menjadi manusia yang sejati. Kenapa kok kita bahas masalah ini? Apa kita tidak jadi manusia? Kita manusia. Tetapi yang dimaksud manusia sejati ini adalah sebagaimana yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sesama manusia dianggap manusia, tapi belum tentu ketika kita itu di hadapan Allah menjadi manusia yang sejati, manusia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya awali di dalam surat Al-Mu'minun Bapak Ibu, ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Dalam ayat ini Allah katakan, maka apakah kalian mengira? Nah ini, maka apakah kalian mengira kami ciptakan kalian menjadi manusia yang hidup di atas muka bumi ini abasa, sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kalian mengira kalian tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi Bapak Ibu, ayat ini pendek, namun ketika kita renungi, ternyata ketika kita faham ayat ini, insya Allah kita akan menjadi manusia yang sejati. Nah, kenapa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia hidup di atas muka bumi ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud, tetapi Allah menciptakan kita sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini memiliki tujuan. Maka dikatakan oleh ahli tafsir, afadonantum annakum mahlukun bila qasdin wala iradatin wala hikmatin. Apa kamu ngirahi manusia, aku ciptakan kalian makhluk diciptakan oleh Allah tanpa tujuan, tanpa maksud, tanpa hikmah yang besar. Dan besok kita juga akan dikembalikan oleh Allah di akhirat untuk mempertanggungjawabkan amal kita Bapak Ibu.
Maka hari ini kita melihat banyak di antara manusia, mereka belum paham urusan ini. Seakan-akan mereka diciptakan oleh Allah menjadi manusia itu biasa-biasa saja, sehingga mereka mengisi hari-harinya itu tidak dengan kebaikan. Makanya hati-hati ketika kita ini diciptakan oleh Allah menjadi manusia, tapi kok tidak memanusiakan diri kita, ya, maka hati-hati kita bisa seperti binatang, ya. Kata seorang ulama salaf namanya Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan an-nasu huwan nas fala budda minan nas wa laisa kullu nasin nas wa iyyaka nas idza dhahaba nas fa baqiya nas wan nas. Manusia adalah manusia, ya. Fala budda minan nas, hendaklah engkau menjadi manusia yang sejati, manusia yang diharapkan oleh Allah, manusia yang paham untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Walaisa kullu nasinas, karena setiap manusia belum tentu menjadi manusia sejati, belum tentu paham untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Wa iyyakan nas, jauhilah olehmu manusia yang seperti itu. Idza dhahaba nas fa baqiya nasu wan nas, jika telah hilang di dalam diri manusia itu, tidak memahami menjadi manusia sejati itu, maka kata beliau fa baqiya nasu wan nas, dia manusia hakikatnya adalah binatang. Dia manusia tapi hakikatnya adalah binatang. Ketika dia nggak paham untuk apa diciptakan, maka dia akan terus memperturutkan hawa nafsunya. Hidupnya selalu mengikuti hawa nafsu. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah, alhamdulillah kita diturunkan oleh Allah Al-Quran supaya hidup kita tidak bingung, supaya hidup kita ini terarah. Bahkan segala aktivitas kita 24 jam non-stop itu menghasilkan pahala, ya. Dan ini adalah ciri manusia sejati. Maka ada beberapa hal yang harus difahami, dan ini merupakan ciri-ciri manusia yang sejati. Ketika manusia ini faham beberapa perkara ini, insya Allah dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Karena hari ini kita melihat secara langsung, banyak manusia, mereka yang mengimani Allah, menjadi muslim, tapi hari-harinya merasa nggak ada beban ibadah, nggak ada beban belajar Islam, nggak ada beban menjalankan syariatnya Allah, cenderungnya nyantai-nyantai, bahkan mengisi hidupnya dengan kemaksiatan. Nah, ini merupakan penyakit besar. Oleh karena itu ada beberapa perkara yang harus kita pahami supaya menjadi manusia yang sejati, supaya hidup ini terarah, tidak sia-sia, tidak bingung, dan kelak ketika berjumpa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mempertanggungjawabkan. Apa yang harus kita pahami supaya menjadi manusia yang sejati? Yang pertama, hendaknya paham tujuan hidupnya. Ini yang pertama, supaya hidup kita tidak sia-sia, tidak abasa, ya, supaya hidup kita terarah, tidak bingung, segala aktivitas kita bernilai ibadah. Satu yang kita pahami adalah tujuan hidup. Apa Bapak Ibu tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah? Yaitu mencari ridha Allah. Nah, ini mencari ridha Allah. Jadi ini yang harus kita prioritaskan. Segala aktivitas kita itu yang harus kita niatkan, yang harus kita cari adalah kecintaan Allah kepada kita, bukan kecintaan manusia. Ini penting. Justru kadang-kadang kalau kita selalu mencari kecintaan manusia, keridhaan manusia, maka kita menjadi manusia yang susah sendiri, ya. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah dalam beribadah, dalam bersosial, memberikan bantuan,
Hendaklah yang dituju adalah Allah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlis, ikhlas mengharap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ibu bapak rahimakumullah, di dalam kita memberi, di dalam kita membantu baik anak yatim, fakir miskin atau siapa saja yang membutuhkan, kita harus juga mengharap ridha Allah. Surat Al-Insan ayat yang ke-8 dan 9. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Mereka memberikan makan, bantuan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, para tawanan. Mereka memberikannya itu adalah liwajhillah, atas kecintaan mereka kepada anak yatim, mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jaza, enggak berharap balas budi. Jadi Islam itu enggak mengenal balas budi. Kalau sudah ngasih ya ngasih, kemudian sudah biar yang balas Allah. Ini penting. Kadang-kadang diantara kita ini masih suka berharap kembali. Wah, niki. Karena balasan Allah itu lebih besar Bapak Ibu daripada balasan yang kita kasih kepada orang itu. Ya. Misalkan saja kita mantu, kemudian kita ngasih kunjungan, ya, makanan kepada tetangga kita. Ya. Kemudian tetangga itu selang beberapa bulan, tetangga yang kita kasih mantu, kemudian tidak ngasih sama kita nggak boleh marah. Kadang-kadang malah marah. Wah, itu nggak, dulu kemarin saya kasih waktu saya mantu, sekarang dia mantu malah akurat dikei titenono, malah ngamuk. Titenono, aku mantu sing keloro ora bakal tak kei. Wah, ini tidak boleh. Sudah kalau ngasih. Nah ini. Bahkan wala syukura, bahkan ucapan terima kasih aja nggak berharap. Ya. Kalau didoakan alhamdulillah jazakallahu khairan. Nah ini. Maka kalau kita dikasih itu, kita mendoakan kepada orang yang ngasih, semoga Allah membalasmu dengan balasan yang baik. Ini penting. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu pula dalam hidup. Kita sebagai manusia sejati, orang beriman, yang dicari juga ridha Allah dalam segala hal. Ibadah yang dicari ridha Allah, bermuamalah yang dicari ridha Allah, berakhlak yang dicari ridha Allah. Kadang-kadang justru kalau kita nuruti manusia, terus terang nih, kita akan susah sendiri. Contoh dalam masalah pernikahan. Nah niki, dalam masalah pernikahan Bapak Ibu, sebenarnya syariat itu mudah, ya. Cukup hanya dengan mahar, wali, saksi, akdu nikah, itu selesai kok. Bahkan mahar saja Nabi meringankannya, walau khotamin min hadid, meskipun cincin dari besi. Subhanallah. Jadi nanti beli besi di toko bangunan dipelungkerke leboke. Ya bukan begitu ya. Ini maksud saya ringan sekali. Islam itu mudah sebenarnya. Ya. Kemudian walimah itu dalam Islam hukumnya sunnah. Bahkan Nabi memperingan aulim walau bisatin walimah lah, meskipun dengan seekor kambing. Masya Allah. Tapi gara-gara mencari ridho manusia, tomboke akeh. Wah kudu ngene. Kemudian jadinya pengantin itu yang seharusnya bahagia malah sirai ngeluh. Kenapa Bu? Pusing Bu. Orang balik. Bahkan sampai anak 4 aja masih mikir itu. Ini terjadi. Apalagi sampai wah
ngundang hal-hal yang berbau maksiat, tombok meneh. Karena kalau nuruti keinginan manusia nggak ada ujungnya. Kata Imam Syafi'i, ghayatullah la tutrab wa ghayatun nas la tudrok. Keinginan Allah itu nggak boleh kita tinggal, ridho Allah nggak boleh kita tinggal. Tapi keinginan manusia nggak akan ada ujungnya. Meskipun kita ini mantu entah 2 miliar, tetap dirasani. Lah yo nikah entek 2 miliar kok sotone kecut. Nah, gitu. Apa meneh, Bu? Lah yo apa meneh kok. Nah, sambelnya pedes, memang sambel yo pedes. Lah yo nikah 2 miliar mangkoke sentet. Wah. Akan diomong, baik juga diomong oleh manusia, buruk juga diomong oleh manusia. Tapi kalau mampu ini silahkan. Tapi kalau nggak mampu dan Allah nggak membebani satu kaum kecuali yang dia mampu, Bapak Ibu. Ada sebuah cerita ya di sebuah buku cerita bahasa Arab itu ya. Ada seorang bapak punya anak dan dia punya keledai. Ya. Bapak ini dan anak ini punya keledai. Keledainya itu ditumpai, dinaikin berdua. Nah ini contoh kalau orang itu suka nggak pede, ya. Akhirnya bingung karepe dhewe. Ya. Ketika lewat kampung yang pertama, bapak sama anak ini dirasani. Ini anak sama bapak nggak punya belas kasihan sama keledai. Masa keledai dinaiki berdua? Goyah. Ya wes, saiki sing anake numpak, bapake ora numpak. Lewat kampung yang kedua, dirasani meneh. Iki anak kurang ajar. Mosok wong tuane kon medhut dene enak-enakan munggah. Saiki bapake goyang lagi karena dengar perkataan menungso niku wau. Bapaknya naik, anaknya turun. Lewat kampung yang ketiga, diomong meneh. Ki anak kurang ajar banget gitu. Ki bapak ora kasihan mbek anak. Mosok anake kon mlaku, bapake munggah. Goyang lagi, akhirnya keledainya tidak ditumpai sama sekali, tetap dirasani. Ini dua orang ini bodoh, punya kendaraan nggak dinaiki. Wes. Akhirnya dia ngomong, kalamun nas la yantahi walau kanal himaru mahmulun ala aidina. Perkataan manusia nggak ada habisnya, meskipun keledai sudah kita bawa. Mumet kan ngurusi perkataan orang gitu. Makanya Bapak Ibu, sudahlah, kalau Allah itu ridha, Allah itu seneng, manusia murka, manusia nggak srek, biarkan. Kenapa? Karena besok yang menolong kita adalah Allah di akhirat, bukan manusia. Dan yang berhak kita cari keridhaannya itu adalah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 62, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyarduhu in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya itu lebih berhak untuk dicari keridhaannya daripada orang manusia jika mereka beriman. Nah niki Bapak Ibu. Jadi selama hidup ini yang kita cari adalah ridha Allah meskipun manusia murka. Jangan sampai kita mencari keridhaan manusia tapi Allah murka. Ini berbahaya. Syukur-syukur kita cari ridha Allah, manusia juga seneng. Nah ini, jadi yang pertama itu Allah wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu. Allah dan Rasulnya itu lebih berhak untuk kita cari keridhaannya. Ini yang pertama Bapak Ibu, supaya hidup kita ini menjadi manusia sejati, yaitu memahami apa tujuan hidup kita, selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang kedua, kata para ulama, di antara
Ciri-ciri manusia sejati adalah yang kedua, faham tugas hidupnya. Nah, niki paham tugas hidupnya. Apa tugas hidupnya? Tugas hidupnya adalah beribadah kepada Allah. Dasarnya apa? Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kita ini kewajiban kita dengan jin itu sama, beribadah. Perbedaan kita hanya satu, bahan penciptaannya saja. Kalau jin dari api, manusia dari tanah. Alamnya juga beda. Namun kewajibannya sama. Maka jangan sampai kita ini orang beriman malah nyembah jin. Ibu nggih, malah nyembah jin. Taat sama jin. Nah ini enggak boleh. Lah kemudian beribadah itu apa? Lah niki penting. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kadang-kadang orang masih memahami ibadah itu sempit. Hanya di masjid, berarti urip iki kon ning masjid terus. Enggak. Ibadah kadang-kadang hanya difahami sempit di pesantren. Berarti orang kon pondok terus ngantek tuwa. Enggak. Ya. Ternyata ibadah itu maknanya luas. Kata para ulama, ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardhah minal aqwali wa a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah segala bentuk perbuatan, baik yang nampak oleh mata manusia ataupun tidak nampak oleh mata manusia, di sana mendatangkan cinta Allah, fa insya Allah menjadi ibadah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa ibadah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ibadatun qalbiyah, ibadah hati. Ibadah ini nggak kelihatan oleh mata manusia. Tapi kalau Bapak Ibu ini punya hati yang seperti ini, itu akan menjadi pahala. Apa itu? Satu, rasa cinta kali Allah, seneng kalih syariat Allah, seneng kalih Al-Quran, seneng kalih syariat Rasulullah, hadis-hadisipun, gembira, senang ngamalin, belajar, seneng. Kalau kita punya hati yang kayak gini, insya Allah hati ini bernilai ibadah. Yang kedua, hati yang memiliki rasa takut kalih Allah, ya, takut siksanya Allah, takut adabnya Allah. Dari ketakutan ini Bapak Ibu menghasilkan semangat ibadah dan takut berbuat maksiat. Malah harus ada. Kita harus punya rasa takut kepada Allah. Hati yang seperti ini insya Allah akan menjadi pahala. Yang ketiga, contohnya ibadah hati punya rasa berharap kepada Allah. Berharap dari segala ibadah kita, berharap pahala Allah, berharap mendapatkan ridho Allah. Kemudian contoh lain, ibadah hati tawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah. Terus pokoknya hati ini hanya bergantung kepada Allah. Kemudian yang kedua, ibadah lesaniyah qalbiyah, yaitu ibadah lesan. Ternyata lesan kita itu bisa mengandung pahala Bapak Ibu, ya, disertai dengan hati. Ya, contohnya adalah tilawatil Quran, baca Quran itu menghasilkan pahala. Lesan kita berbunyi ngaji itu menghasilkan pahala. Kemudian zikir, membaca tasbih, tahmid, tahlil, memberikan nasihat, berdakwah, ya. Kemudian berkata baik. Bahkan lesan ini diam karena nggak bisa berkata baik, itu juga bisa jadi ibadah. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan au
liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau nggak mampu, diam. Kalau nggak mampu kata-kata baik, diam. Itu lebih baik. Ya, kan ada itu orang nggak bisa mengendalikan lisannya. Ya, senantiasa kalau ngomong itu kebun binatangnya metu kabeh. Jadi, maka kalau nggak mampu, diam. Jadi, ini ibadah lisan. Kemudian yang ketiga, ibadah badaniyah qalbiyah, ibadah fisik disertai dengan hati. Contohnya sholat, puasa, haji, ya, dan ibadah-ibadah yang lain yang berkenaan dengan fisik. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata para ulama tidak hanya sampai di situ. Nah, ini penting. Bahkan kebiasaan kita, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, kebiasaan kita sehari-hari di luar tadi, ya, itu ketika diniatkan dengan niat yang benar, itu ternyata bisa menjadi ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hatal adat idza qasada biha at-taqwa 'ala ta'at, bahwasanya sampai yang namanya kebiasaan manusia kalau diniatkan, nah niki lho, diniatkan, atine niku diniatkan takwa kalih Allah, taat kalih Allah. Kan naum, seperti tidur. Nah, tidur ternyata bisa jadi ibadah kalau diniatkan karena taat kepada Allah. Misalkan Bapak Ibu tidur di siang hari, ya, supaya nanti malam bisa qiyamul lail. Nah, ini insya Allah jadi tidurnya siang itu jadi pahala. Tapi kalau tidur siangnya niatnya nanti malam bisa nonton Piala Dunia, wah ini tidak akan bisa. Kemudian makan juga niatnya kalau benar insya Allah jadi ibadah. Saya makan, dengan makan itu menghasilkan tenaga, energi. Nanti dapat energi, saya sholatnya bisa lama, saya ngajinya bisa lama. Kalau makannya terlalu banyak malah ngantuk ya. Nah ini, kalau makan, minum vitamin dan lain-lain, kalau diniatkan untuk ibadah bisa kuat, insya Allah ini jadi pahala. Ya, kemudian wa thalabur rizki, nyari nafkah seorang ayah keluar rumah pagi hari, pulang sore, kalau diniatkan untuk ibadah ini menjadi pahala. Fa inna hadhil adat ma'an niyah as-sholihah, kebiasaan-kebiasaan ini ya, kalau diiringi dengan niat yang benar, tasiru ibadat, akan menjadi ibadah, yusabu alaiha, akan dibalas oleh Allah pahala. Masya Allah. Nah ini yang saya maksud. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu Bapak Ibu, itu kalau bisa 24 jam non-stop, aktivitas kita itu diharapkan bernilai pahala. Nah ini jangan sampai orang beriman ini aktivitasnya itu masuk kepada maksiat, ya, apalagi lahun itu ya, sia-sia ya. Makanya Bapak Ibu penting ya untuk kita terus mengkaji daripada Islam, supaya kita bisa mengisi hari-hari kita dengan berbagai amal soleh, setiap menit, jam dan lain sebagainya kita bernilai pahala. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam, ya Allah aku mohon kepadamu dari kebaikan-kebaikan yang aku lakukan tapi aku tuh nggak tahu, engkau tahu, berikanlah pahala ya Allah. Mungkin karena kita kurang ilmu, tapi itu pahala, kebaikan. Dan kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang kita tuh nggak tahu kalau itu keburukan. Kita minta ampun kepada Allah, ya Allah aku mohon ampun atas perbuatan burukku ya Allah. Aku tuh nggak tahu tapi engkau tahu. Mungkin karena kurang ilmu. Ya, makanya Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi, untuk menjadi manusia sejati adalah bagaimana kita memahami ini. Kalau kita paham, insya Allah hidup kita ini akan tidak sia-sia, hidup kita ini akan terarah,
jelas tujuannya, aktivitasnya selalu mendatangkan pahala. Ini penting sekali karena sudah dikatakan oleh Allah, jangan kamu mengira hai manusia, kamu tak ciptakan itu sia-sia. Ternyata banyak masih manusia itu menganggap hidupnya adalah tanpa tujuan, ya, sehingga mereka isi hari-harinya dengan amal-amal maksiat, amal-amal yang lahun, sia-sia, gak ada nilai manfaat untuk akhiratnya, bahkan mengandung murkanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri manusia sejati, dia faham apa pedoman hidupnya. Apa pedoman hidupnya yang dia pegang. Pedoman hidupnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalil linnas. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa Al-Quran dan Sunnah itu menjadi pedoman kita. Nabi sampai mengatakan taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian pegang, dua ini insya Allah engkau tidak akan sesat selama-lamanya, tidak akan salah jalan. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, insya Allah. Apa itu? Kitabullah wa sunnatir rasul, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka Bapak Ibu, ayo kita jadikan Quran sebagai petunjuk. Ini penting. Jangan sampai Al-Quran ini kita melalaikannya. Ternyata Nabi itu pernah mengeluh, mengadu kepada Allah, umatnya itu banyak melalaikan Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan ayat 30, wa qala rasulu ya Rab inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rab, kebanyakan kaumku itu melalaikan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran petunjuk. Nah, ini banyak ternyata. Makanya kita harus pahami Bapak Ibu, tanda-tanda menjadikan Al-Quran petunjuk itu apa? Satu, dia sering membacanya. Nah, ini yang pertama ini Bu. Kira-kira kita sudah belum sering membacanya? Kadang-kadang kita punya Al-Quran beli tahun 2008 sampai 2021 masih plastikan, nah ini masih segelan, bahkan beledukan gitu. Nah, yang paling parah orang Islam nggak punya Quran, aduh, tapi TV ini telu, motornya papat, mobilnya loro. Nah, ini ngelus dodo tenan ini. Itu yang pertama membacanya. Dan membaca Al-Quran itu Masya Allah pahalanya banyak. Satu hurufnya berapa kebaikan? 10. Kalau Bapak Ibu sehari bisa 1 juz, berapa huruf itu? Tapi nggak perlu dihitung Pak ya, nanti malah mumet. Nanti baca Quran megang kalkulator, wah ketoro iki, ora gelem rugi. Nah ini. Kemudian yang kedua, senantiasa menghafalnya. Nah ini. Jadi kita berusaha Bapak Ibu, meskipun kita sudah tua, berusahalah untuk mengisi otak kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena menghafal Quran itu bukan hanya khusus untuk anak-anak pondok pesantren tahfidzul Quran. Kita juga berhak menghafal Quran. Meskipun ayat-ayat pendek, jangan sampai kita ini hafal Quran itu sejak balik sampai umur 55, 60 cuma 3 kul. Nah ini kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Nah itu tok. Tambah kul ya ayyuhal kafirun, itu pun bulat ya Bu ya. Jadi iso mlebu ra iso metu gitu ya. La a'budu ma ta'budun wa la antum ma'buduna ma'budu wa la antum ma'buduna ma'budu wa la ana a'budu ma'budu. Jadi iso mlebu ra iso metu. Kemudian menghafal watini tekan wal asri, ya kadang-kadang begitu. Ya. Watini wa zaituni wa turi sinina wa dal baladil amin laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Bisa sampai situ kok kadang-kadang. Nah niki nggih, bersemangat. Meskipun kita tidak menjadi hafid atau hafidhah, kecintaan kita kepada Al-Quran menjadi bukti
bahwa kita mengimani Al-Quran. Nabi Ibrahim tidak jadi nyembelih Ismail, tapi Allah sudah membaca hati Nabi Ibrahim bahwa Allah itu lebih dicintai daripada anaknya. Akhirnya Allah ganti dengan bikabsin azim, kambing yang besar. Allah itu ingin itu. Tapi syukur-syukur alhamdulillah kalau ternyata umur 40, 50, 55 dia berusaha ngapal kok jadi hafidhah. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia yang Allah berikan. Apa meneh sing jek nom-nom kuwi harus bersemangat untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Ya. Syukur-syukur karena kecintaan kita kepada Al-Qur'an, mudah-mudahan di akhir hayat kita kalimat yang terakhir yang keluar dari mulut kita adalah ayat Al-Quran, sehingga meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah. Man asya ala syai'in famata alaih, man asya ala syai'in famata alaih. Kebiasaan kita, kebiasaan hidup kita itu tidak jauh dari kematian kita. Kalau biasanya nanti nyanyi, ya nanti tidak jauh dari situ kematiannya. Nah, kemudian yang keempat, ciri-ciri manusia sejati yang keempat adalah dia faham teladan hidupnya. Siapa teladan hidupnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, ini penting. Maka kita harus didik anak-anak kita untuk mengambil teladan dari Rasulullah. Jangan sampai anak-anak kita itu mengambil teladan dari yang lain. Kita pun juga gitu. Karena kita itu bisa akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita menjadikan contoh, yang kita cintai. Almarhum ma'aman ahabba. Seseorang itu dikumpulkan akan bersama orang-orang yang dia cintai di dunia. Nah, kalau yang kita cintai adalah Rasulullah, para sahabat, mudah-mudahan besok kita dikumpulkan oleh Allah di jannahnya bersama para Rasul dan para sahabat. Tapi hari ini musibah, banyak diantara anak-anak kita, generasi kita ini jarang mengenal Rasul, jarang mengenal sahabat. Yang dikenal adalah artis-artis, bahkan pemain bola. Suruh nyebutkan siapa sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tidak hafal, cuma yang dihafal 4, Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau suruh ngapal pemain bola, dia hafal dari pemain inti sampai cadangan. Nah ini musibah. Kemudian yang kelima, dia faham sahabat hidupnya itu. Siapa sahabat hidupnya? Sahabatnya adalah orang-orang beriman, orang-orang soleh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka kalau Bapak Ibu mendapatkan teman, ya, konco yang baik, yang soleh, mengingatkan akhirat, tolong dipelihara, jangan sampai lepas. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, ikhwanukum ahla min ahlikum. Saudara kalian itu orang-orang beriman, satu jamaah masjid, satu ngaji, satu akidah itu lebih mahal dan lebih berharga daripada keluarga kita, keluarga yang dalam tanda kutip yang tidak paham. Kenapa? Karena saudara kita satu ngaji, satu masjid, satu akidah selalu mengingatkan akhirat, sedangkan keluarga kita dalam tanda kutip selalu mengingatkan dunia. Kemudian yang keenam, di antara ciri-ciri manusia sejati adalah alat hidup kita. Alat hidup kita adalah harta, ilmu, kesehatan, umur, semuanya kita gunakan untuk meraih akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ya. Carilah akhirat, carilah apa yang Allah berikan kepada kalian, tapi jangan lupakan bagian dari dunia. Dan yang terakhir adalah musuh hidup kita. Musuh hidup kita siapa Bapak Ibu?
setan, ya, dari manusia dan jin yang selalu mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja karena sudah isya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diharapkan oleh Allah menjadi manusia yang sejati, manusia yang faham akan tujuan hidupnya untuk apa diciptakan, sehingga mengisi hari-harinya dengan amal soleh, sehingga kelak di akhirat kita bisa mempertanggungjawabkan amal kita. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku lupa lihada astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.